Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita lanjutin ceritanya. The First Order, atau Di Sulai. Bab 1051 sampai bab 1060. Di channel Dongeng Donghua. Bab 1051, senjata ketiga, buka kuncinya. Kereta uap bergemuruh menjauh dari barat laut, dan melaju dari pegunungan ke Central Plains lagi. Dahou peduli di mobil dan berkata, "Tuan muda, Anda beristirahat. Anda tidak beristirahat dengan baik ketika Anda berkemah kemarin. Ini benar-benar tidak cemas untuk Daxing Northwest." Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum mengantuk, jadi kamu tidur dulu, setelah 6 jam kamu bangun dan mengambil alih untukku." "Oke, pria tampan itu, kau lelah dan memberitahuku, Dahou memang mengantuk." Sejak mereka pergi ke barat laut Daxing, Zongyuan, orang-orang yang diculik, mereka belum beristirahat dengan baik selama lebih dari 20 jam. Orang yang luar biasa lebih energik, tetapi bagaimanapun juga, Big Fool lebih tua. Ren Xiaosu sebenarnya sedikit mengantuk, tapi dia tidak sabar untuk melihat apa senjata ketiga di istananya. Ketika Dahou memasuki mobil dan pergi tidur, Ren Xiaosu segera berkata kepada istana dalam benaknya, "Terima kasih atas 15.000 koin sekarang, sudahkah mencapai kondisi untuk membuka kunci senjata ketiga, kan?" "Ya, apakah perlu 10.000 koin terima kasih untuk membuka?" Istana bertanya dengan suara. "Buka mulutmu." Ren Xiaosu menunggu dalam diam, tapi kali ini senjatanya tidak terkunci tetapi dia menghilang. Di dalam istana, itu ditampilkan seperti rak perpustakaan melingkar, kisi kecil yang halus menyala, tetapi di dalamnya kosong. Dia bingung, bagaimana dengan hal-hal. Istana tidak menjawabnya. Tiba-tiba, istana mulai bergetar, dan Ren Xiaosu merasakan tangan kanannya terulur dalam arti, energi panas tapi tidak berbahaya berkumpul di tangannya. Di atas langit di atas kereta uap, pusaran besar mulai mengembun. Kereta uap bergerak dengan kecepatan tinggi, sehingga pusaran besar di atas kepala juga bergerak cepat dengan kereta uap. Untungnya, ini adalah hutan belantara dari 5 orang, jika tidak seseorang akan dikejutkan oleh visi dunia ini. Mata ungu tiba-tiba muncul di pusaran abu-abu. Ren Xiaosu menatap tangan kanannya yang terentang, dan kerlipan besar di mobil berikutnya juga gelisah. Dia buru-buru mendorong membuka pintu dan berlari ke depan mobil. "Tuan muda, saya merasa sedikit salah, Tuan muda." Mata muncul di kepala, "Bukannya saya sudah membocorkan terlalu banyak hadiah surgawi?" "Membocorkan mesin surgawi?" Ren Xiaosu berkata sambil menyeringai, "Mesin surgawi macam apa yang telah kau bocorkan? Ini jelas sekali penipuan." Namun, pada saat ini, energi besar di tangan Ren Xiaosu tiba-tiba mulai mengembun, dan sebenarnya sebuah batu hitam terbentuk. Batu hitam itu hanya berukuran 1 pukulan, dan agak hangat di tangannya, tetapi yang paling aneh adalah pusaran di atas langit mulai memudar, dan mata ungu di pusaran muncul di atas batu hitam ini. Titik. Ren Xiaosu bertanya dalam benaknya, "Apa ini?" Tetapi istana menjawab, "Tidak ada izin untuk memberitahu." Pada saat ini, Dahou menatap Ren Xiaosu dengan terkejut untuk waktu yang lama, dan akhirnya matanya jatuh ke tangan Ren Xiaosu. "Tuan muda, penglihatan pada hari itu ada hubungannya dengan Anda." Ren Xiaosu tidak bersembunyi, dia mengangguk, dia tidak mengatakan asal batu hitam, jadi Dahou tidak bertanya lagi. Ren Xiaosu diam-diam memandangi istana. Kali ini, istana tidak mendorong kemajuan membuka senjata berikutnya. Artinya, ini adalah senjata terakhir yang bisa diberikan oleh istana. Pertanyaannya adalah, saya akan segera mendapatkan puluhan ribu koin terima kasih. Apa yang dapat dilakukan koin terima kasih ini selain menukar pop poker dan menanam benih? Tetapi saya melihat bahwa kotak barang baru menyala di mesin penjual otomatis di istana, dan ada batu-batu putih abu-abu kecil di dalam. Setiap batu persis bentuk yang sama, dan juga memiliki bentuk mata. Garis. Nama produk,
batu terampil. Ren Xiaosu terpana untuk waktu yang lama, apa masalahnya, saraf apa yang tiba-tiba muncul di istana, dan apa yang tidak bisa dia mengerti. Hanya tidak tahu mengapa, dia tiba-tiba merasa bahwa batu mahir yang dapat dijual ini dan senjata ketiga di tangannya mungkin menjadi sangat penting. Sejak ia memiliki istana, meskipun istana tidak terlihat serius, ia tidak melakukan apapun yang berlebihan. Ren Xiaosu menukar koin ucapan terima kasih dengan batu terampil, yang sangat lembut seperti balok kapur di tangannya, dan batu keterampilan dihancurkan dengan sedikit usaha. Tetapi masalahnya adalah bahwa tidak ada reaksi apa. Istana tiba-tiba diucapkan dalam benaknya, tanpa kemampuan yang sesuai dapat meningkatkan kemahiran, batu terampil tidak valid. Ren Xiaosu bergumam dalam hatinya. Apa-apaan ini? Bukankah kamu memiliki begitu banyak kemampuan luar biasa? Mengapa kamu tidak dapat memiliki kemampuan yang sesuai? Lalu mengapa kamu menggunakan batu terampil ini? Bah, pencatut uang. Istana, tidak ada izin untuk memberitahu. Namun, pada saat ini, Dahuyu tiba-tiba berkata ke samping, Tuan Muda, batu hitam di tangan Anda, saya terlihat sedikit akrab. Ren Xiaosu membeku sejenak dan menatap Dahuyu, apakah kamu tahu? Aku tidak terlalu yakin, bisik Dahuyu, kamu juga tahu bahwa benteng kita telah bertempur melawan musuh di luar barat laut. Meskipun semua pertempuran berakhir dengan kemenangan kita, tetapi benteng 178 juga membayar harga yang sangat menyakitkan. Perang adalah 17 tahun yang lalu. Pada saat itu, saya masih seorang komandan kompi. Ketika saya mengusir musuh kembali, kawan-kawan kompi saya menyisakan 20%. Tanda mata ini sedikit mirip dengan apa yang saya lihat pada saat itu. Maksudmu, hal semacam ini muncul dalam perang itu? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Ya, ketika kita membersihkan medan perang nanti, kita melihat beberapa potongan yang disatukan. Ini adalah bentuk mata, Dahuyu mengenang, hanya saja potongan-potongan batu terlihat compang-camping dan tidak tampan. Tanganmu sangat halus, dan garis-garis matamu kabur. Pada saat itu, komandan juga memerintahkan kami untuk mencari mereka. Akibatnya, aku hanya menemukan yang rusak. Aku tidak melihat yang lengkap. Aku tidak tahu apa fungsinya. Apakah semuanya rusak? Bisik Ren Xiaosu, apa musuh di luar barat laut, dan mengapa mereka datang? Musuh-musuh di luar barat laut juga manusia, tetapi mereka sedikit berbeda dari ras kita, kata Dahuyu. Dikatakan bahwa pada masa-masa awal bencana, yaitu, sekitar 200 tahun yang lalu, mereka mulai menjarah populasi di situs kami. Dalam jumlah besar rekan-rekan mereka dirampok ke tempat-tempat di luar Northwest, dan jumlahnya diperkirakan ratusan ribu, atau bahkan jutaan. 178 benteng juga dibangun khusus untuk mereka. Pada saat itu, peradaban manusia Central Plains kita belum dihidupkan kembali, dan mereka tampaknya ada warisan misterius sebelum bencana. Jadi para martir menghadapi mereka dengan sangat keras dan menderita banyak korban. Ren Xiaosu berpikir, jutaan orang dijarah di awal bencana. Pada saat itu, jumlah seluruh aliansi penghalang mungkin hanya beberapa juta, bukan puluhan juta sekarang. Bab 1052, Hao Heng. Ren Xiaosu menganalisis informasi yang diungkapkan dalam kata-kata Dahuyu, dan dia tiba-tiba bertanya, kamu mengatakan bahwa mereka telah mewarisi sebelum bencana. Warisan apa? Tampaknya itu adalah sistem penyihir, dan cara dalam perang sangat aneh, kata Dahuyu. Pada saat itu, kabut hitam menghantam medan perang di mana aku berada. Semua orang tidak bisa melihat di mana musuh berada. Kawan-kawan di medan perang lain juga mengatakan mereka bertemu musuh yang aneh, dan beberapa bahkan melihat makhluk aneh. Berapa penyihir ini? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Untungnya ini masalahnya, kata Dahuyu, meskipun mereka memiliki cara yang aneh, tetapi untungnya tidak ada banyak penyihir seperti itu. Selama bertahun-tahun, kami juga telah mencoba mengirim orang untuk memeriksa situasi. Kejutannya adalah bahwa dalam 200 tahun terakhir, mereka telah menjarah terlalu banyak orang dari pihak kita, sehingga personel intelijen di mana-mana memiliki kulit hitam dan kuning yang sama. Dan budaya kita berasimilasi di sana. Alasan mengapa kedua belah pihak tidak memiliki perang selama lebih dari 1 dekade. Ren Xiaosu juga mengakui bahwa spekulasi Big Fool masuk akal.
Dia telah membaca banyak buku tentang pra-bencana. Satu hal yang harus diakui adalah bahwa budaya Central Plains memang sedikit kuat dalam mengasimilasi budaya lain. Apa struktur politik di sana? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kita harus menjara begitu banyak orang dari kita? Aku tahu ini, konon ada seorang raja di sana, dan itu harusnya tetap merupakan masyarakat kerajaan, kata Dahou Yu, hanya saja penyihir misterius itu berada di atas raja. Raja adalah orang biasa yang mengelola tatanan sosial atas nama mereka. Rakyat, dan beberapa penyihir ini adalah penguasa dunia yang sebenarnya. Mereka dapat berdiri di puncak piramida untuk menyerap semua nutrisi dalam masyarakat ini tanpa kerja keras atau usaha apapun. Perasaan semacam ini seperti penyihir yang mempermalukan dirinya sendiri sebagai dewa, dan kemudian mendominasi tatanan dunia. Dahou Yu melanjutkan, tapi Anda tahu, Komandan Muda, kami mengirim personel intelijen untuk menyusup di masa lalu, tetapi itu hanya strategi komandan setelah kembali ke barat laut. Jadi tidak ada cara untuk mengetahui terlalu banyak hal, dan berita itu tidak nyaman untuk disampaikan kembali. Tidak ada jejak yang ditemukan, dan personel intelijen tidak dapat menghubungi penyihir nyata begitu lama, di mana semua orang menyebut penyihir itu maha tahu dan memiliki organisasi yang bersatu. Mereka merampok populasi sementara Central Plains belum dihidupkan kembali. Mungkin itu untuk membangun sistem sosial berbentuk piramida mereka. Hanya sejumlah besar pekerja yang dapat membangun infrastruktur mereka, dan kemudian terus mengirim sumber daya ke atas, Dahou Yu berkata. Saya mendengar bahwa orang-orang dengan rambut hitam dan kulit kuning adalah tingkat terendah dalam masyarakat. Dan mereka hanya bisa melakukan pekerjaan yang paling melelahkan dan sulit tanpa membayar upah. Kemudian, karena seorang rekan senegaranya dengan rambut hitam dan kulit kuning menjadi penyihir, situasi ini telah berubah. Petik 2. Ren Xiaosu mengerutkan kening, karena ada rekan senegaranya di antara para penyihir, mengapa dia melawan balik 17 tahun yang lalu? Bukankah seharusnya dia menghentikan semua ini? Dahou Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Tuan Muda, penyihir berambut kuning dikatakan telah mati selama lebih dari 40 tahun. Selama waktunya sebagai penyihir, tidak ada yang benar-benar datang untuk menyerang 178 benteng. Oke, Ren Xiaosu mengangguk. Dia melihat batu hitam di tangannya. Dia hanya tidak tahu mengapa senjata tanpa kunci ketiganya terkait dengan organisasi penyihir misterius di luar negeri. Apakah Anda ingin menangkap penyihir untuk mengukir tes keterampilan lawan? Coba. Bagaimanapun, ketika batu hitam ini muncul, itu sangat kuat sehingga tidak terlihat seperti hal biasa, tetapi tidak dapat digunakan di tangan. Itu benar-benar membuat orang merasa gatal. Ren Xiaosu selalu merasa bahwa rahasia batu hitam mungkin tidak dikunci oleh penyihir. Kereta uap tiba di Zhou Barrier dengan lancar setelah lebih dari 10 jam, kali ini Ren Xiaosu tidak lagi dicetak, dan langsung membawa orang itu pergi. Tidak perlu lagi mengambil pengungsi rutin kentang, statusnya sebagai komandan muda di barat laut adalah rutinitas terkuat. Setelah menerima berita bahwa Ren Xiaosu kembali, Zhou sakit kepala. Tetapi mereka menyaksikan Ren Xiaosu menyapa para pengungsi di mobil dari kejauhan, dan tidak berani maju untuk menghentikan mereka. Sekarang ksatria itu tidak terlihat, hantu itu tahu di mana selusin orang yang luar biasa. Ketika Zhou Qingyang mengetahui bahwa Ren Xiaosu benar-benar kembali, konselor tetap jujur di rumahnya, dikelilingi oleh ribuan pasukan garnison. Dan tampaknya takut Ren Xiaosu memainkan pembunuhan lain. Para pejabat di sisi Zhou merasa sangat bingung, dan pihak lain datang dengan hanya 2 orang. Sangat sombong untuk dapat menculik para pengungsi dengan ayunan besar. Tetapi mereka benar-benar tidak berani melakukan apa yang mereka lakukan. Harus dikatakan bahwa catatan mengesankan Ren Xiaosu untuk membunuh 3 tokoh kunci keluarga Zhou dalam sehari memang menakuti para pejabat yang takut mati. Beberapa petugas Zhou dipenuhi dengan amarah dan menyarankan agar Ren Xiaosu dikepung di sini. Akibatnya, petugas dimasukkan ke dalam tahanan rumah dengan dalih pejabat lainnya. Kantor Zhou tampaknya menjadi asisten Ren Xiaosu dalam semalam. Ketika Ren Xiaosu menyapa para pengungsi untuk masuk ke dalam mobil, dia masih merasakan beberapa emosi. Di dunia yang kacau ini, tidak mungkin membiarkan sekelompok kekuatan yang menghambur-hamburkan berkuasa. Jika tidak,
tidak akan ada sampah yang ditinggalkan oleh pasukan lain untuk membagi lahan limbah yang dikelilingi oleh harimau. Minggu ini, saya khawatir itu benar-benar hilang. Ren Xiaosu merasa bahwa Zhou tidak bisa menjadi lawan Wang sekarang. Mungkin ketika pasukan Wang tiba, seseorang di pihak Zhou akan segera mengangkat tangannya untuk menyerah dan memimpin partai. Pada saat ini, jumlah pengungsi yang dikumpulkan oleh kereta uap agak terlalu besar. Ren Xiaosu memberi isyarat kepada pasukan garnisun Zhou tidak jauh dan berkata, "Jangan terpana, tidakkah Anda melihat bahwa ada sedikit kekacauan di sini? Datang dan pertahankan ketertiban. Biarkan para pengungsi saya berbaris di depan setiap pintu. Saya katakan semua orang akan menyimak channel Dongeng Donghua dan naik bus dan naik lagi. Taruh mereka satu persatu, kalau tidak akan berantakan." Para prajurit garnisun disebut dirugikan. Bagaimana mungkin musuh datang untuk menculik orangnya sendiri, tetapi ia masih harus membantu menjaga ketertiban. Kenapa aku harus berdiri begitu dekat? Apakah buruk untuk menjauh? Ini terlalu memalukan. Ren Xiaosu melihat bahwa mereka tidak bergerak untuk waktu yang lama dan kemudian mengeluarkan pisau hitam dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Petugas garnisun buru-buru berkata, "Oke, ini dia." Setelah selesai berbicara, para prajurit pasukan garnisun akan membentuk dinding manusia di pintu kereta, dan kemudian mengatur para pengungsi untuk naik satu persatu. Kedipan besar di samping itu sepenuh hati, dan itu terlalu bahagia untuk bekerja dengan komandan muda itu. Sebelum dia membiarkan dia menculik, itu disebut jejak tinta di barat laut Daxing. Butuh beberapa bulan upaya untuk menculik satu orang, dan sekarang, satu hari diculik 10.000. Dibandingkan dengan efisiensi Daxing Northwest di masa lalu, ini jelas merupakan versi baru yang layak dari Daxing Northwest 2.0. Dirangkum dalam dua kata, sombong. Bab 1053, Kerumunan Aneh. Ren Xiaosu dan Dahuyu pergi ke Central Plains satu persatu dan menculik para pengungsi. Semua pejabat Zhou tiba-tiba menjadi buta dan tuli, mereka tidak dapat melihat atau mendengar apapun, jadi mereka bersembunyi di penghalang tanpa mengeluarkan suara. Terlepas dari apakah mereka bertanya. Setelah mengetahui kejadian ini, seorang reporter pergi untuk mewawancarai para pejabat Zhou, tetapi pihak lain menghindarinya. Selain itu, beberapa pejabat Zhou mulai menghilang dengan aneh. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa pejabat itu mungkin sakit, jadi dia tidak datang ke kantor. Setelah menunggu 2 hari, dia merasa agak salah, dan telepon rumah pejabat itu tidak dapat dihubungi. Jadi beberapa orang mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi? Bawahannya datang untuk berkunjung bersama, tetapi mendapati bahwa rumah pemimpin telah dikosongkan, dan seluruh rumah berantakan, dan semua emas dan perak menghilang. Semua orang bilang dirampok, cepat dan laporkan ke Departemen Ketertiban. Karena peringkat pejabat itu tidak rendah, Departemen Ketertiban dapat dianggap sangat penting, segera mengirim sejumlah besar orang untuk mencari petunjuk. Dan untuk menyelidiki video pengawasan di dekat rumah pejabat dalam beberapa hari terakhir. Hasilnya, sebuah pemandangan yang mencengangkan muncul. Video pengawasan menunjukkan bahwa pejabat itu pergi setelah mengemasi barang-barangnya sendiri dan mengambil istrinya. Suami dan istri mengambil barang bawaan dan menggunakan dokumen bea cukai palsu untuk meninggalkan penghalang dan akhirnya menghilang di antara para pengungsi di luar penghalang. Lari. Pada saat ini, semua orang yang mencari jejaknya memahami bahwa 80% barang mengikuti Marsekal Northwest ke barat laut. Baru-baru ini, Zeus menjadi panik. Semua orang tahu bahwa Wang akan segera memulai perang melawan Zeus. Awalnya, ketika Zhou Siji ada di sana, semua orang bisa bekerja bersama untuk mempersiapkan pertempuran, tetapi saat ini Zhou Qingyang dikagumi. Dan semua orang tahu bahwa kemampuan Zhou Qingyang tidak dapat menghentikan Wang Xi. Ketika aneksasi Wang atas Zhou, pertama kali likuidasi pejabat Zhou, seluruh selatan akan menghadapi perombakan besar. Daripada menunggu menanggung penghinaan saat itu, lebih baik pergi ke barat laut untuk menjadi orang kaya selagi dia kaya sekarang. Para pejabat Zhou ini memiliki banyak cara untuk mengakumulasikan uang di kantor, emas batangan yang mereka setor cukup bagi mereka untuk menikmati usia tua mereka di barat laut. Sebelum Ren Xiaosu tiba, beberapa orang ingin lari, tetapi mereka tidak tahu kemana mereka bisa pergi. Utara telah menjadi dunia keluarga Wang.
Satu-satunya tempat yang bisa mereka tuju adalah keluarga King. Namun, untuk pergi ke keluarga King, Anda perlu melintasi 500 mil pegunungan. Banyak orang khawatir tentang bahaya di jalan. Dan sekarang, kemunculan kereta uap barat laut Daxing telah memberi mereka harapan dan membiarkan mereka melihat jalan keluar. Pada saat ini, saya berharap media telah memulai laporan tindak lanjut jangka panjang tentang bantuan Ren Xiaosu kepada para pengungsi. Seluruh Barrier Alliance dapat melihat para pengungsi tersenyum bahagia ketika mereka tiba di barat laut. Serta foto-foto dari semua orang yang berjabat tangan dengan pemuda tampan Northwest yang tampan. Ada spanduk selamat datang dalam laporan ini, gambar-gambar pendaftaran rumah tangga Wang Yuexi dan pekerja penghalang lainnya, penempatan pengungsi untuk istirahat dan makan, dan wawancara dengan para pengungsi. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk memastikan bahwa pergi ke Northwest tidak akan kehilangan kebebasan pribadi mereka, dan bahwa Northwesterners akan ada di sana. Di tengah-tengah perang di Central Plains, saya berharap koran media tiba-tiba akan membuat semua orang merasa seolah-olah tempat di luar barat laut berada di perairan yang dalam. Hanya di barat laut kita bisa hidup dan bekerja dengan tenang. Ketika pejabat pertama melarikan diri, akan ada yang kedua. Pelarian para pejabat Zhou ini diam-diam menyebar dalam sistem Zhou, dan banyak orang tergoda. Marsekal Northwestern membawa para pengungsi ke Northwest seolah-olah dia tidak peduli apa identitas orang yang diambilnya, dan ribuan dari mereka tidak ada waktu untuk memeriksa identitas mobil. Dengan cara ini, selama semua orang berpura-pura menjadi pengungsi dan naik bus, mereka akan bebas di wilayah barat laut setelah lebih dari 20 jam. Memikirkan hal ini, pejabat Zhou sering menghilang dalam waktu setengah bulan, hampir semua dari mereka menyeret keluarga mereka untuk menyamarkan para pengungsi. Beberapa pejabat dilengkapi dengan telepon satelit, dan mereka mengambil telepon satelit ketika mereka pergi. Sisi Zhou menemukan bahwa dia pergi dan segera menelepon. Akibatnya, pejabat Zhou yang melarikan diri memarahi Zhou Qingyang di telepon bahwa dia bodoh. Dia juga mengatakan jika Anda tidak pergi, Anda harus tinggal di keluarga Zhou untuk mati. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar telah memutuskan. Tentu saja, tidak semua pejabat ini mengambil istri mereka, dan beberapa orang bahkan meninggalkan istri mereka dan membawa kekasih mereka untuk pergi. Di masa lalu, orang ini menyelinap di penghalang. Dan dia ingin menceraikan istrinya, tetapi dia masih tidak bisa pergi. Nah sekarang, saya akhirnya menemukan cara untuk menyingkirkan istri saya, jarak ini beberapa ribu kilometer, sama seperti kawin lari. Tidak banyak orang yang melakukan ini, sehingga baru-baru ini di penghalang, sering ada wanita yang bangun dan berteriak di jalan dan berteriak pada suami mereka ketika mereka bangun. Semua jenis kehidupan, tetapi begitu. Ketika ini terjadi, orang yang paling sakit kepala pasti Zhou Qingyang. Kekuatan utama pasukan Wang sudah mulai pergi ke selatan. Para pejabat yang bekerja di sini telah melarikan diri satu persatu. Zhou dapat disebut lubang, bagaimana dia bisa menghentikannya? Wang. Zhou Qingyang memikirkannya dan ingin menjelaskan kepada sekretaris, kamu tidak bisa membiarkan Ren Xiaosu melakukan ini lagi, cobalah untuk menghentikannya. Bukan karena keberaniannya tiba-tiba menjadi besar, tetapi jika dia tidak menghentikannya, Zhou akan benar-benar berakhir. Ren Xiaosu merasa sangat puas akhir-akhir ini meskipun tidak ada senjata keempat untuk dibuka, dia selalu merasa bahwa koin terima kasih ini dan batu yang anehnya akan berguna. Jadi dia menyimpan ucapan terima kasihnya. Sama seperti menabung, siapa yang akan berpikir terlalu banyak uang? Pada saat perjalanan ke-6, jumlah koin terima kasih telah melampaui angka 40.000. Pada saat ini, jika ada yang memprovokasi Ren Xiaosu dan mendorong Ren Xiaosu ke situasi putus asa, ia benar-benar memiliki kemungkinan untuk menarik 40.000 terima kasih koin untuk poker pop dan sulit untuk menggambar sepasang anak-anak raja. Hanya saja ketika perjalanan ke-7 tiba di barat laut, Ren Xiaosu menemukan beberapa orang aneh orang yang tidak berterima kasih. Para pengungsi biasa menderita kelaparan, dan mereka menghormati Ren Xiaosu sebagai pribadi. Ketika mereka tiba di barat laut, mereka harus bersyukur karena berjabatan tangan, ada yang memberi, dan ada yang memberi tiga. Tidak ada terima kasih yang sepenuh hati. Tetapi pada perjalanan ke-7 ini,
Ren Xiaosu tiba-tiba menemukan bahwa meskipun beberapa orang dengan tulus berterima kasih dan sangat tulus, mereka belum meningkatkan koin rasa terima kasih mereka. Terlebih lagi, orang-orang ini semuanya kemerahan, dan mereka tidak seperti pengungsi yang kelaparan lebih dari setengah bulan. Ren Xiaosu mencibir dalam hatinya. Sebelum itu, Da Huyu juga khawatir tentang orang aneh apa yang akan bercampur menjadi pengungsi. Mungkin ada pejabat atau mata-mata Zhou. Orang-orang ini menyimak channel Dongeng Donghua dan akan menjadi domba hitam di barat laut. Tapi Ren Xiaosu bilang tidak perlu khawatir, dia bisa menyaring orang-orang ini. Pada saat itu, Da Huyu masih sedikit bingung, dengan begitu banyak pengungsi, bagaimana saya bisa tahu? Akibatnya, Da Huyu melihat bahwa Ren Xiaosu telah memilih lebih dari 60 orang dari populasi pengungsi dalam waktu 3 jam dan diisolasi dari populasi pengungsi yang sebenarnya. Bab 1054 Tampan, aku juga ingin meremajakan barat laut. Sebanyak 67 penumpang diisolasi dari para pengungsi. Ren Xiaosu tidak merawat mereka, sebaliknya. Ia terus berjabat tangan dengan setiap pengungsi sebaik mungkin dan memberi selamat kepada mereka karena telah menemukan rumah baru dan kehidupan baru mereka. Wang Yuexi dan yang lainnya juga ada di samping, dengan tulus merasa bahwa komandan muda itu benar-benar sabar. Beberapa hari yang lalu, mereka berpikir bahwa komandan muda itu berjabat tangan dengan masing-masing pengungsi, mungkin antusiasme pada awalnya. Lagi pula, Anda harus berjabat tangan dengan puluhan ribu orang. Akibatnya, mereka meremehkan kesabaran Ren Xiaosu dan merasa malu dengan pikiran mereka. Setelah Ren Xiaosu menyerahkan semua pengungsi kepada Wang Yuexi, dia perlahan berjalan menuju 67 orang, ayo bicara, apa identitas mereka? Seorang pejabat Zhou berbisik, kami adalah pengungsi biasa, mengapa pemuda tampan ini mengatakan ini? Ren Xiaosu berkata, lihatlah di sisimu. Aku secara khusus mengatakan kepada tentara Angkatan Darat Northwest untuk menjagamu dengan amunisi hidup. Apakah kamu pikir aku tidak memiliki poin dalam hatiku? Apakah aku akan memperlakukan pengungsi seperti ini? Tetapi bahkan jika Ren Xiaosu mengatakan itu, para pejabat Zhou masih menolak untuk mengatakan yang sebenarnya, Tuan Muda, Anda salah paham, kami adalah pengungsi biasa. Mulutnya sangat keras, tampaknya seperti mata-mata, Ren Xiaosu tiba-tiba muncul, dan kemudian berkata kepada para prajurit Angkatan Darat Barat Laut di sebelahnya. Bawa mereka ke ruang bawah tanah barak militer dan menginterogasinya dengan hati-hati. Saya akan menarik para pengungsi di Zongyuan. Jangan bunuh mereka sebelum saya kembali. Ketika penasihat Zhou mendengar ini, urin yang ketakutan keluar, Tuan Muda. Tuan Muda, kami berkata, saya adalah wakil direktur Departemen Perdagangan Zhou. Saya benar-benar tidak bisa tinggal di Zhou sebelum melarikan diri. Datang dari Northwest, saya mendengar bahwa Anda berada di Daxing Northwest, saya pikir saya dapat memberikan kontribusi. Ren Xiaosu berpikir, pada kenyataannya, tidak peduli apa yang dikatakan kelompok orang ini, mereka tidak bisa tinggal. Bukan karena Northwest begitu xenofobia, tetapi Ren Xiaosu khawatir bahwa memang ada mata-mata. Bukan hal sepele bagi pejabat Zhou untuk melarikan diri ke sini, tetapi akan sangat menjijikkan jika mereka bercampur dengan mata-mata. Orang-orang ini pasti mensubscribe channel Dongeng Donghua dan membawa beberapa perhiasan emas dan perak. Jika dia xiao-xiao, dia akan sangat peduli. Tetapi Northwest tidak kekurangan hal ini. Barang-barang yang dibawa oleh puluhan pejabat Zhou dibandingkan dengan kekayaan seluruh Northwest. 9 sapi tidak dihitung. Tapi jika ada mata-mata yang bersembunyi di sini, bahayanya di masa depan mungkin besar. Semua terbunuh. Ren Xiaosu tidak sekejam itu. Dia berkata kepada 67 orang ini, Anda di sini untuk menunggu. Setelah berbicara, dia berbisik kepada Da Huyu. Pada saat ini, para pejabat Zhou berbisik, apakah dia akan mengirim kami kembali ke Zhou? Saya dulu menelepon Zhou Qingyang di telepon. Satu orang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, kita semua ada di sini, ada begitu banyak uang di tangannya, bagaimana dia bisa mengembalikan kita, tidak lebih dari membiarkan kita mengeluarkan darah. Kita akan keluar nanti, ketika uang menyuap yang disebut Northwestern Marshal, saya tidak percaya dia tidak akan terganggu. Itu sangat benar, kata pejabat Zhou lainnya,
apakah ada orang di dunia ini yang tidak mencintai uang? Para pejabat Zhou ini juga sangat berpikiran terbuka, dan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di pemerintahan Zhou. Mereka fasih dalam peraturan dan siap untuk pertumpahan darah. Ren Xiaosu dan Dahou Yu kembali setelah berdiskusi dengan benar. Semua orang menyesal, Northwest tidak menyambut Anda. Seorang pejabat Zhou tercengang, kami punya uang. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa melakukan dengan uang. Seorang pejabat Zhou cemas, mengapa Anda memutuskan nasib kita dengan cara ini? Saya ingin melihat Zhang Jinglin, kami meminta perlakuan politik yang sesuai. Terapkan untuk suaka politik. Anda bukan penguasa Northwest, Anda tidak memiliki kekuatan ini. 2 jam kemudian, kereta uap melaju ke Central Plains lagi. Seorang pejabat Zhou dengan mata biru dan wajah bengkak duduk di mobil dan memutar nomor telepon satelitnya. Halo, bos. Aku bercanda denganmu sebelum hahaha, aku akan kembali sekarang dan minta maaf padamu. Ketika kereta uap tiba di barat laut, sejumlah orang Zhou keluar dari penghalang untuk menyambut mereka dan mengambil semua pejabat Zhou dari mobil-mobil itu. Sebelum pergi, petugas intelijen Zhou yang bertanggung jawab juga dengan sopan berkata kepada Ren Xiaosu, masalahmu. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, oh, orang-orang ini juga membawa barang-barang pribadi. Anda tahu, kereta uap kami sangat mahal untuk dijalankan sekali. Mata pejabat intelijen Zhou berkedut. Anda jelas memiliki kemampuan luar biasa. Apa itu tidak memerlukan biaya minyak? Tetapi dia mengerti arti Ren Xiaosu. Zhou Qingyang juga secara khusus menjelaskan sebelum dia keluar. Konflik. Jadi petugas intelijen Zhou mengertakkan gigi dan berkata, kemudian barang-barang mereka akan dibayarkan kepada Anda sebagai biaya untuk pengawalan, dan Anda menerimanya dengan tersenyum. Masuk akal, Ren Xiaosu mengangkat alisnya sambil tersenyum, oke. Lalu kirim seseorang untuk menjaga ketertiban para pengungsi dan biarkan mereka mengantri untuk naik bus. Kantor intelijen Zhou meninggalkan air mata yang memalukan di hatinya, dia tiba-tiba merasa seperti tercekik seolah-olah dia sedang membayar kompensasi. Dia tidak bisa mengetahuinya, karena kamu membutuhkan seseorang untuk menjaga ketertiban para pengungsi, tidak bisakah kamu membawa beberapa tentara dari barat laut? Tetapi ketika saya memikirkannya, saya tidak bisa mengatakan itu. Petugas intelijen Zhou tertawa, oke, atur sekarang. Namun, Zhou Qingyang juga memberitahunya hal-hal lain sebelum dia keluar. Petugas intelijen mengatakan kepada Ren Xiaosu, kamu sangat tampan, kamu melihat ini. Meskipun para pengungsi dulu merupakan beban besar bagi Zhou, kami pengungsi bantuan juga membawa banyak makanan dari selatan. Sekarang makanan telah tiba, para pengungsi akan dibawa pergi oleh Anda. Bukankah makanan ini terbuang sia-sia? Untuk mengetahui bahwa kami mengumpulkan dan mengangkut makanan juga mengkonsumsi banyak tenaga dan sumber daya. Lihat, bisakah kamu? Begitu Ren Xiaosu mendengar ini, dia tersentuh, kalau begitu, cepat dan muat gandum di truk. Mari kita bawa ke barat laut untuk pengungsi. Ini tidak sia-sia. Petugas intelijen. Apakah ini berarti dirimu sendiri? Tujuan saya mengatakan ini bukan untuk membiarkan Anda meninggalkan beberapa pengungsi untuk keluarga Zhou. Ketika Ren Xiaosu melihat bahwa perwira intelijen itu tidak berbicara, dia mengeluarkan pisau hitam, apakah itu salah? Hahaha, petugas intelijen itu tertawa, ini akan memberimu makanan. Ren Xiaosu mengangguk, ya, makanan bisa diikat dengan sekantong tali rami di atap mobil, sehingga tidak memakan ruang bagi pengungsi untuk naik mobil. Apa yang Anda katakan benar-benar masuk akal, petugas intelijen itu menggertakkan giginya. Sekarang para pengungsi belum mendapatkan makanan dan makanan telah diberikan, ia memperkirakan bahwa setelah ia kembali ke Zhou kali ini, masa depannya hampir berakhir, petugas intelijen. Melihat Ren Xiaosu dengan serius berkata, muda tampan, aku juga ingin Daxing Northwest. Bab 1055, Masa Depan Barat Laut. Pada bulan setelah Daxing Northwest ditingkatkan ke versi 2.0, Ren Xiaosu menjalankan 15 perjalanan ke Central Plains dengan Dahou bolak-balik, rata-rata 2 hari. Dan total 90.000 pengungsi dipindahkan dari Zhou ke Daxing Northwest. Pada bulan ini, Daxing Northwest terkenal dengan seluruh aliansi penghalang, dan bahkan Wang Chongyang, pemilik Daxing Northwest, menjadi terkenal.
Apa yang membuat Ren Xiaosu penasaran adalah bahwa Wang Chongyang tidak tahu kemana dia pergi, dan dia bahkan tidak keluar untuk mengklarifikasi. Ini sebenarnya membuatnya menggunakan kereta uap dengan lebih gegabah. Rencana untuk Daxing Northwest 2.0 tidak berhenti. Wang Yuexi mengatakan bahwa kapasitas penghalang nomor 144 telah mencapai batasnya, dan jika menyangkut pengungsi lagi, itu akan memainkan peran negatif. Dahuyu segera berlari ke Fort 178 untuk melaporkan hal ini kepada Zhang Jinglin. Berita baiknya adalah bahwa penghalang 145 juga mulai digunakan sebagai kontrak ekspansi untuk sistem kontrak untuk mendukung rencana Daxing Northwest 2.0. Bahkan, sejak awal, saya mengerti bahwa pembangunan penghalang ke-144 sedang berjalan lancar, yang membuktikan bahwa Ren Xiaosu, sang marsal muda, mampu memimpin keseluruhan situasi reformasi. Beri Ren Xiaosu lampu hijau ini. Namun, ketika Ren Xiaosu terus menculik dan membawa lebih banyak pengungsi ke barat laut Daxing, kecelakaan itu terjadi secara tiba-tiba. Kereta uap berhenti perlahan di pegunungan, dan Ren Xiaosu menyaksikan keheningan pasukan Wang yang ditempatkan di depan kendaraan. Jumlah pasukan di pasukan ini tidak besar. Sepertinya hanya ada satu resimen. Jika pihak lain ada di sini, Wang Shengzi pasti sudah menguasai aturan pergerakan Ren Xiaosu hingga nol, jadi dia memerintahkan orang untuk berhenti di sini. Ren Xiaosu menunggu diam-diam di dalam mobil. Seorang kenalan pasukan tempur Wang keluar dari kerumunan dan perlahan-lahan mendekati kereta uap. "Kamu sudah lama tidak bertemu dengannya," kata Wang Ran sambil tersenyum. Wang Ran ini juga merupakan kenalan lama Ren Xiaosu. Ketika ia pergi ke Kongxi untuk melakukan tugas pemenggalan dengan Trinity Society, Wang Ran yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada Ren Xiaosu. Kemudian di Zhuo Yunsan, itu juga merupakan batch pertama dari senjata dan peralatan yang dipimpin oleh Wang Ran. Dia juga bertarung berdampingan dengan Zhuo Yunsan selama setengah bulan. Yang disebut orang yang tidak tersenyum itu mengulurkan tangan, Ren Xiaosu mengusir kereta uap, dan menyambutnya dengan dahuyu, Wang akan mulai dengan Zhou. Benar-benar gelisah. Bukannya kita sedang terburu-buru, ini saatnya untuk dilewatkan, Wang Ran menjelaskan sambil tersenyum. Sekarang adalah waktu terlemah Zhou, dan juga waktu ketika moral pasukan Wang saya berada di puncaknya. Jika kita tidak melakukannya sekarang, itu akan lebih menyusahkan. Ren Xiaosu menganggukkan kepalanya. Dia tidak berniat ikut serta dalam perang di dataran tengah. Dia tidak memberi perhatian khusus pada apapun yang tidak terkait dengan Daxing Northwest. Sejujurnya, jika ia hanya melanjutkan dari kepentingan Northwest, ia berharap Wang dan Zhou akan kehilangan kedua belah pihak. Sehingga Northwest akan memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pengembangannya sendiri. Ren Xiaosu bertanya, "Apakah kamu di sini?" "Tentu saja, untuk menghalangi marsal muda jalanmu," Wang Ran berkata dengan jujur. "Di satu sisi, karena kekuatan utama saya Wang telah tiba di perbatasan keluarga Zhou, pada saat ini, marsal muda akan muncul di wilayah keluarga Zhou. Dan saya mungkin akan melukai saya secara tidak sengaja. Kementerian, di sisi lain, tanah air pengungsi Central Plains ini berada di Central Plains. Pergi ke Northwest adalah pilihan terakhir. Saya akan mengatur mereka dengan baik setelah berakhirnya Perang Wang, sehingga para pemuda tampan tidak perlu terlalu khawatir tentang keselamatan mereka, biarkan mereka tetap di kota asal Anda." Saya harus mengakui bahwa pidato Wang Ran sangat sopan, pihak lain sopan kepada Ren Xiaosu dengan sekelompok pasukan. Sebenarnya, tidak peduli apa yang terjadi antara Ren Xiaosu dan Wang, apakah pihak lain sedang menonton Jiangsu. Bagaimanapun juga Wang Shengzi memiliki rahmat yang menyelamatkan jiwa bagi Ren Xiaosu. Meskipun dia membantu Wang melakukan pekerjaan itu, dia melunasi utangnya, tetapi lebih baik tidak melakukannya. Dan Wang Shengzi memiliki sikap yang sama terhadap Ren Xiaosu. Tampaknya pihak lain tidak ingin teman-teman lama bertemu sekarang. Ren Xiaosu memandangi tentara di belakang Wang Ran, "Kamu membawa resimen hanya untuk memberitahuku ini." Wang Ran menjelaskan, "Saya membawa brigade tempur, hanya untuk menghindari kesalahpahaman, jadi saya hanya membawa resimen." Dimengerti, Ren Xiaosu mengangguk. Ini adalah postur untuk mempersiapkan intersepsi jika dia tidak bisa membujuk, dan pihak lain tahu kekuatannya.
Unit-unit yang tidak muncul di sini harus memiliki senjata yang khusus digunakan untuk menghadapinya. Tidak peduli sekuat apa dia sekarang, dia seharusnya tidak meremehkan teknologi peradaban manusia. Ren Xiaosu tersenyum, "Oke, kalau begitu aku akan kembali ke sini, aku berharap kamu menang." Wang Ran mengambil inisiatif untuk berjabatan tangan dengan Ren Xiaosu. "Terima kasih, anak muda yang tampan, saya bebas datang ke Wang San sebagai tamu." Ren Xiaosu berjabat tangan dengan pihak lain. "Sangat mudah untuk datang ke Barat Laut untuk menjadi tamu, bahkan jika Anda pergi ke keluarga Wang, kami di Barat Laut sangat antusias dan punya waktu untuk bermain." "Tentu," kata Wang Ran dan berbalik untuk berjalan ke arah tentaranya. Ren Xiaosu juga muncul kembali bawa kereta uap kembali ke Barat Laut. Dalam perjalanan, Dahuyu berkata dengan emosi, "Langkah perang Wang lebih cepat dari yang kami perkirakan. Saya merasa bahwa dalam kondisi Zhou saat ini, saya takut bahwa kemenangan atau kekalahan akan diputuskan dalam 2 hingga 3 bulan. Dihancurkan, Central Plains ini akan bermarga Wang. P5092 akan segera kembali," kata Ren Xiaosu. Orang-orang dari Kamar Dagang Barat Laut menyimak channel Dongeng Donghua dan membawa berita beberapa waktu lalu bahwa dia telah berbalik. Dengan sisa-sisa tinder melalui sungai Senmu di padang rumput, dia akan segera mencapai wilayah Barat Laut. Dia menyelesaikan pengerahan pasukan di perbatasan Wang sesegera mungkin. Saya merasa langkah Wang tidak akan berhenti di sana. Tujuan Wang Shengzi adalah seluruh aliansi penghalang. "Tuan muda," kata Dahuyu tiba-tiba, "Anda juga harus pergi ke benteng." Ren Xiaosu terdiam. Sejak dia datang ke Barat Laut, dia tidak pernah pergi ke benteng 178 untuk melihat Zhang Jinglin. Dia hanya tidak ingin membongkar identitas Marsekal Northwestern. Tetapi sekarang bahkan jika dia tidak mengakui bahwa dia adalah seorang pemuda yang tampan, itu tidak berguna. Ren Xiaosu, yang sekarang ada di hati setiap orang, adalah penguasa masa depan Barat Laut ini. Tidak ada ketegangan. Jika Ren Xiaosu mengabaikannya, itu akan munafik. Dia bertanya kepada Dahuyu, setelah pergi ke benteng 178, "Selain bertemu dengan Zhang, apa lagi yang harus saya lakukan?" Dahuyu tertawa. Dia tahu bahwa Ren Xiaosu telah setuju, jadi dia menjelaskan. "Pertama, Komandan Zhang akan membawa tuan muda ini untuk pergi ke bel perunggu untuk memperingati para perintis benteng saya, dan kemudian berjalan kaki di luar 178 semua pos pemeriksaan. Belasungkawa kepada tentara yang telah minum es selama 10 tahun. Setelah itu, Ren Xiaosu bertanya. Setelah, Dahuyu berkata sambil tersenyum, ketika komandan kembali dari pos pemeriksaan, Anda adalah masa depan Barat Laut. Diundang membaca artikel, saya akan tayangkan di Kuaishou jam 5.50 besok sore selama 1 jam. Katanya biarkan saya hidup untuk memakan siku saya. Bab 1056. Tuan muda memasuki kota. Fakta bahwa Wang melancarkan perang melawan Zhou tiba-tiba mengejutkan seluruh aliansi penghalang. Divisi lapangan pertama dari pasukan kelompok Wang menyeberangi Luosheng dengan kecepatan kilat dan mencapai garis pertahanan utara Zhou. Meskipun Zhou telah disiapkan untuk waktu yang lama, pertahanan Zhou sekarang lemah, dan bahkan disiplin militer lemah sehingga perang dimulai di minggu pertama. Kelompok Zhou yang dipimpin oleh Zhou Qingyang mulai meninggalkan penghalang 73 dan memindahkan pusat politik Zhou ke selatan. Sikap menyusut ini juga membuat para jenderal hati Zhou merinding. Banyak orang mengatakan bahwa generasi Zhou Siji dan Zhou Shouxi adalah kemuliaan terakhir dari Zhou. Tidak ada yang memperhatikan keramaian dan hiruk-pikuk ini. Pada batas Barat Laut 144, ada kendaraan off-road saat ini, mengemudi sendirian ke benteng yang lebih sepi di kejauhan. Hari ini, Tiongkok Barat Laut hidup dan makmur setelah membuka bisnis. Seluruh wilayah Barat Laut awalnya milik lebih dari selusin penghalang klan Zhong, seperti matriks besar, dan dibangun dan dikembangkan sepanjang waktu di penghalang 144. Hanya 178 benteng yang berdiri di wilayah Barat Laut yang lebih terpencil, namun berbintik-bintik namun megah. Saat ini, pebisnis tidak suka pergi ke benteng 178 karena ada lebih banyak tentara di Angkatan Darat Barat Laut. Sehingga keuntungan melakukan bisnis di benteng 178 telah jauh lebih rendah daripada hambatan lainnya. Selain itu,
benteng-benteng lain di barat laut hanya berjarak 1 atau 200 km, tetapi jika mereka ingin pergi ke benteng 178, mereka hanya bisa mulai dari penghalang terdekat 141 dan kemudian melewati daerah tak bertuan hampir 400 km. Tidak ada tempat untuk bersorak di jalan, tidak ada tempat untuk makan, semuanya sunyi sepi. Karena kurangnya lalu lintas, badai pasir yang disebabkan oleh erosi tanah di dekatnya akan sering menutupi jalan raya dengan lapisan pasir kuning. Ren Xiaosu mengemudikan kendaraan off-road sepanjang jalan raya, dan pasir kuning besar terangkat oleh roda, seperti kendaraan off-road menyeret ekor panjang, seperti meteor melintasi hutan belantara. Dia berangkat dari penghalang 144 di pagi hari, dan ketika dia tiba di benteng, sudah malam. Mantan Xiaosu juga ada di sini, tetapi ketika dia melihat benteng yang menjulang itu lagi, dia masih merasakan guncangan di hatinya. Ini adalah benteng yang benar-benar berbeda dari penghalang lainnya. Semuanya dibangun untuk perang, ada tumpukan tembakan padat di atas tembok kota, dan ada lubang sarang lebah di celahnya. Dari luar, benteng ini sangat menyedihkan, dan ketika Anda memasukinya, Anda dapat melihat struktur kompleks di dalam dinding benteng. Jalan yang berbeda mengarah ke semua bagian dinding benteng, dengan jalur lebar untuk mengangkut artileri, dan jalur kuda untuk dilewati tentara. Ren Xiaosu bahkan dapat membayangkan betapa hidup dinding itu ketika benteng datang lagi suatu hari. Su Xianchu telah menunggu di luar gerbang benteng 178 lebih awal. Ketika dia melihat Ren Xiaosu, nyaman bagi Ren Xiaosu untuk memeluk setelah turun dari bus, lama tidak bertemu, ayo pergi, komandan sedang menunggumu. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu, Su tua. Su Xianchu tiba-tiba merasa bahwa Ren Xiaosu menyebut keterampilan dan kebaikan Su yang luar biasa ini seolah-olah mereka tidak pernah terpisah. Ini membuat Su Xianchu merasa bahwa Ren Xiaosu benar-benar menganggapnya sebagai teman. Keduanya berjalan sampai ke benteng. Ren Xiaosu berencana untuk mengemudi, tetapi Su Xianchu menghentikannya sambil tersenyum. Komandan secara khusus menjelaskan bahwa mulai sekarang, Anda harus berjalan. Ren Xiaosu terkejut, bukankah itu berarti kamu hanya perlu mendaki ketika berjalan melewati pos-pos pemeriksaan, mengapa kamu mulai sekarang? Apakah ada aturan seperti itu? Oh, itu bukan aturan, kata Su Xianchu sambil tersenyum. Komandan yang ingin orang-orang di benteng untuk menyimak channel Dongeng Donghua dan melihat seperti apa komandan muda mereka, sehingga mereka tidak tahu sesudahnya. Ren Xiaosu membeku sejenak. Pada saat ini, dia menemukan bahwa orang-orang di kedua sisi jalan mulai datang terus-menerus, bukan untuk hal lain, hanya untuk melihat anak mudanya yang tampan. Semua orang tersenyum dengan niat baik, dan penduduk di pinggir jalan penuh dengan penonton. Su Xianchu menjelaskan sambil tersenyum, benteng 178 bangga menjaga tanah airnya. Jika seseorang dalam keluarga dapat dipilih menjadi tentara barat laut, itu akan menjadi hal yang bersinar untuk ambang pintu, dan itu harus mengundang tetangga untuk makan. Semua orang menyukai kita, jadi itu normal untuk bertanya-tanya seperti apa tampan mudamu. Ren Xiaosu tersenyum bodoh, itu agak berlebihan. Su Xianchu melirik gadis-gadis muda yang berkumpul di dekat situ, lalu berkata sambil tersenyum. Jika kamu tidak tahu bahwa kamu dan gadis itu memiliki hubungan yang kuat, akan ada banyak mak comblang menghentikanmu di jalan. Itu juga berkata dengan emosi, ketika kita mulai dari 113 bersama penghalang keluar, Anda adalah seorang pengungsi, saya seorang perwira tentara swasta yang sunyi, saat ini. Anda sudah menjadi anak muda yang tampan di barat laut Cina. Pada saat ini, seorang lelaki tua di pinggir jalan tersenyum dan berkata, Kamerat Xiaosu tidak harus sombong, Anda adalah Raja Pot di barat laut kami. Mereka semua mengatakan bahwa pot hitam Anda luar biasa dan dapat menutupi langit. Su Xianchu memesan, orang tua itu telah memenangkan hadiah, dan dia telah memenangkan hadiah. Ren Xiaosu. Dia bahkan tidak tahu bahwa Su Xianchu sebenarnya memiliki gelar Guowang. Dan apa sih pot hitam ini yang bisa menutupi langit? Seberapa besar pot hitam Su Xianchu? Itu, Ren Xiaosu dengan santai bertanya, berapa umur pot hitammu? Su Xianchu berkata sambil tersenyum, tidak berlebihan untuk menutupi langit dan matahari, sepertinya berdiameter beberapa puluh meter.
Itu cukup besar, kata Ren Xiaosu dengan emosi. Pada saat ini, beberapa veteran berdiri di pinggir jalan mengenakan seragam militer, semuanya berambut abu-abu, dan tubuh mereka riket. Tetapi medali militer yang dikenakan di dada mereka bersinar terang. Masuknya Tuan Muda ke kota tampaknya menjadi upacara. Mulai hari ini dan seterusnya, otoritas Northwest akan bergantian sedikit demi sedikit. Sampai Zhang Jinglin akhirnya menempatkan semua kekuatan di tangannya dengan aman dan mantap di tangan Ren Xiaosu. Seorang veteran menyaksikan Ren Xiaosu berjalan melalui jalan panjang dan berbisik. Saya mendengar bahwa komandan muda ini sangat mampu bermain, tetapi saya tidak tahu apakah dia akan menjadi seperti komandan dan komandan tua Zhang, dan berbelas kasih kepada rekrutan di bawah ini. Veteran lain tertawa dan memarahi, apakah hal seperti ini masih perlu Anda khawatirkan tentang kekhawatiran lama? Anda sudah tua. Para veteran ini sudah sangat tua. Ketika Zhang Jinglin menjadi komandan, mereka sudah pensiun. Ketika Zhang Jinglin memasuki kota sebagai marsal tahun itu, mereka juga berdiri di jalan seperti ini, melihat jauh. Komandan lama yang mereka katakan bukanlah Zhang Jinglin, melainkan pendahulu Zhang Jinglin. Seseorang di sampingnya tersenyum pada saat ini, dalam pertempuran sebelumnya dengan klan Zhong, Jian Dao bahkan membuat banyak perang di bawah kepemimpinannya, tetapi tidak ada yang mati. Jadi dia akan menjaga di sini seperti para komandan benteng di masa lalu. Beberapa veteran berbalik dan mendapati bahwa Zhang Jinglin tidak tahu kapan mereka berdiri di samping mereka. Ren Xiaosu juga menemukan sosok Zhang Jinglin dan tersenyum dan berkata, "Halo, Tuan Zhang." Zhang Jinglin keluar dari kerumunan, "Siap." Keputusan ini dibuat, tetapi Anda tidak diizinkan untuk melihat ke belakang. Bab 1057, tidak mampu kehilangan. Kerumunan di jalan panjang itu ramai, tetapi secara sadar membuat jalan bagi Ren Xiaosu dan Zhang Jinglin untuk mengarah ke lonceng peringatan benteng 178. Semua orang tahu kebaktian ini. Hal pertama yang dibawa komandan muda ke kota adalah untuk memperingati para perintis yang wafat demi benteng. Zhang Jinglin berjalan dan memandangi penghuni di kedua sisi jalan. Tiba-tiba dia bertanya pada Ren Xiaosu, "Apakah kamu sekarang tahu mengapa 178 benteng kita bertarung?" "Hampir tahu," Ren Xiaosu tersenyum, "hanya saja aku belum menemukan cara untuk melindungi mereka dan bagaimana menjadi penguasa barat laut ini." Zhang Jinglin berkata sambil tersenyum, "Saya sama dengan Anda di awal." Komandan tua mengatakan bahwa ketika saya membiarkan saya mengambil alih benteng 178, otak saya benar-benar bingung. Saya pikir saya hanya seorang prajurit medis. Mengapa saya menjadi komandan tentara barat laut? Petik 2. Nanti, Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, dia menempatkan saya di ruang kurungan, dan kemudian mengatakan kepada saya bahwa komandan itu tidak lain adalah saya, dan hanya saya yang bisa memimpin semua orang untuk hidup. Jika saya tidak setuju, saya akan membuat saya tetap tertutup, kenang Zhang Jinglin. Dia masih mencerahkan saya, dikatakan bahwa dia tidak siap ketika dia diambil alih oleh komandan terakhir, dan dia digantung, dipukuli, dan setuju. Ren Xiaosu tertegun. Bagaimana 178 komandan benteng ini melakukan perjalanan yang berliku? Melihatnya terkejut, Zhang Jinglin melanjutkan sambil tersenyum, "Aneh untuk mengatakan bahwa tidak ada komandan dari 178 benteng pada awalnya. Semua komandan tua memaksa komandan berikutnya seperti bajingan. Omong-omong, aku benar komandan paling lembut saat ini, bagaimana kabarmu, tergerak?" Petik 2. "Tuan Zhang, Anda tidak berubah sama sekali," kata Ren Xiaosu dengan emosi. Ketika dia berada di sekolah pasar kota, Zhang Jinglin akan menanam sayuran sendiri di halaman dan merokok, meskipun dia serius, dia tidak pernah akur. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, "Mengapa kamu harus memilih seseorang yang kamu tidak ingin menjadi komandan? Harus ada banyak orang yang mensubscribe channel Dongeng Donghua dengan kemampuan yang kuat." Komandan lama mengatakan kepada saya bahwa dia harus memilih orang yang tidak memiliki posisi komandan, karena komandan benteng 178 tidak memerlukan ambisi atau keinginan untuk kekuasaan. Jelas Zhang Jinglin. Kenapa? Ren Xiaosu terkejut. Karena tanggung jawab benteng 178 adalah untuk menjaga,
Komandannya tidak boleh memiliki pikiran untuk memperluas wilayah, kata Zhang Jinglin dengan serius. Arti keberadaan kita adalah orang-orang di sekitar kita. Jika Anda ingin memulai, maka benteng 178 memulai hitungan mundur sampai mati. Tentu saja, metode pemilihan ini belum tentu benar, tetapi bagaimanapun, itu telah dipilih di masa lalu. Saya memilih cara ini, jika itu salah, itu tidak akan menyalahkan saya. Ya, Komandan Lama menyuruh saya melakukan ini. Tunggu, mengapa kamu tiba-tiba membuang pot? Ren Xiaosu bingung. Tapi setelah mengatakan itu, kamu harus melakukannya dengan baik, kata Zhang Jinglin serius. Tentu saja, kamu baik-baik saja sekarang. Aku telah memperhatikan penghalang ke-144. Aku khawatir kamu terlalu muda. Saya tidak bisa mengelola penghalang dengan baik, tetapi saya mendapati diri saya terlalu khawatir. Zhang Jinglin melanjutkan, sistem kontraktor digunakan untuk memulai antusiasme semua orang terhadap pengembangan gurun. Ini adalah gejala bagi seluruh barat laut. Harus diakui bahwa Anda jauh lebih kuat daripada ketika saya baru saja mengambil alih. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, ketika Zhang pertama kali mengambil alih benteng, bagaimana rasanya? Saya hanya memiliki 178 benteng pada waktu itu, tetapi benteng seperti itu membuat saya bingung. Beberapa orang mengatakan hari ini bahwa mereka akan meningkatkan persenjataan mereka dan memperluas kekuatan pasukan mereka. Seseorang mengatakan besok bahwa tidak ada cukup makanan. Lagi pula, siang hari adalah bahwa urusan politik ini seperti pertempuran. Zhang Jinglin berkata dengan emosi. Pada saat itu, masih ada klan Zhong dalam kesulitan, banyak masalah terjadi di benteng 178, tapi untungnya semuanya diselesaikan. Kalau tidak aku benar-benar tidak melihat ke bawah untuk melihat Komandan Lama. Namun, setelah mengalami hal-hal ini, aku juga menyimpulkan, tidak orang secara alami cocok untuk menjadi komandan, dan ketika mereka mencapai posisi itu, mereka secara alami akan meningkat. Dan tekanan akan membuat mereka tumbuh. Meskipun Zhang Jinglin mengatakan itu mudah, Ren Xiaosu tahu bahwa Zhang Jinglin pada saat itu pasti sangat sulit. Zhang Jinglin melanjutkan, sekarang tim Anda sudah memiliki banyak bakat dalam urusan pemerintahan, dan ada jenius komando seperti P5092 di militer, jadi saya lebih nyaman. Saya lebih tertarik sekarang, tetapi Daxing Northwest 2.0 Anda apakah Anda memiliki petunjuk tentang versi 3.0 sekarang? 1.0 adalah penculikan bakat yang sangat canggih, seperti Wang Yun, P5092, Jixiang, Del. 2.0 adalah jaringan yang tersebar luas, menculik sejumlah besar pengungsi untuk mendukung pembangunan Northwest, membuka lahan kosong untuk mengolah tanah, dan menambah bakat teknis. Kali ini 2.0 masih sangat mengejutkan, karena para pengungsi tidak semuanya adalah pengungsi, sebagian besar dari mereka adalah pekerja terampil, insinyur, profesor universitas dan profesional teknologi tinggi lainnya seperti Tinder dan Kongshi. Orang-orang ini bahkan memiliki tangan memegang proyek paten, ini sangat kuat untuk suplemen teknis Northwest. Sebagai contoh, salah satu ilmuwan adalah salah satu pemimpin proyek miniatur alat pacu jantung, misalnya, ilmuwan lain adalah pemimpin proyek endoskopi sekali pakai. Meskipun talenta-talenta ini tidak secara signifikan membantu perang, suatu kekuatan tidak selalu dapat berpikir tentang perang, dan pengembangan komprehensif adalah hal yang benar. Hanya mereka yang benar-benar peduli dengan perkembangan kekuatan yang akan memahami betapa pentingnya bakat ini. Untuk mengatakan bahwa Zhou Qing yang benar-benar bodoh, pihak lain hanya merasa bahwa pengungsi adalah beban, tetapi tidak pernah berpikir bahwa pengungsi ini juga mengandung kekayaan. Oleh karena itu, Zhang Jinglin akan memuji versi 2.0 dari Daxing Northwest. Penculikan para pengungsi ini benar-benar membawa kejutan besar bagi Northwest. Adapun 3.0, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tidak ada petunjuk tentang rencana 3.0. Tidak apa-apa, jangan khawatir, kata Zhang Jinglin sambil tersenyum, hari-hari masih panjang. Pada saat ini, keduanya telah berjalan ke bel peringatan, lonceng perunggu besar digantung di atas alun-alun, 11 monumen batu bertebaran di alun-alun. Mencatat 11 perang yang dialami oleh benteng 178. Di belakang keduanya, ada 178 benteng yang kokoh berdiri,
semua orang diam-diam menatap punggung Zhang Jinglin dan Ren Xiaosu di alun-alun. Zhang Jinglin berkata, daftar pionir yang meninggal dalam perang sebelumnya dikuburkan di bawah monumen ini. Total 279.281 orang terbunuh. Ke-11 perang itu membuat 178 benteng penuh lubang, tetapi kami menang setiap saat. Xiaosu, sebagai komandan saat ini tidak ada yang mengajarkan Anda, tetapi hanya ada satu hal yang harus Anda ingat, meskipun kemenangan dikalahkan oleh tentara, tetapi benteng 178 tidak dapat hilang. Anda harus melihat orang-orang di belakang Anda yang melihat Anda dengan harapan, Anda harus mengerti, 178 benteng tidak bisa kalah. Di belakang mereka ada jutaan dan puluhan juta orang barat laut yang tidak mampu kehilangan. Semua orang mengatakan bahwa seseorang harus berani menerima kegagalan. Kegagalan bukanlah apa-apa, yang paling penting adalah apakah Anda memiliki keberanian untuk naik. Tetapi Angkatan Darat Northwest berbeda. Mereka harus menggunakan keberanian, tekad, kebijaksanaan, dan bahkan kehidupan untuk memastikan kemenangan terakhir dari setiap perang. Bab 1058, sungguh memalukan. Jam peringatan 178 benteng juga membawa fungsi ketepatan waktu. Pada era ketika jam tangan belum populer, lonceng mewakili konsep waktu orang. Sementara Ren Xiaosu dan Zhang Jinglin berbicara, sebuah tim tempur dari pasukan garnisun datang ke alun-alun. Mereka pertama memberi hormat kepada Ren Xiaosu dan Zhang Jinglin. Dan kemudian mereka berjalan ke bel perunggu dan memukulnya 17 kali. Sekarang jam 17 sore dan orang-orang menggunakan ini untuk memeriksa waktu mereka. Lonceng yang megah dan merdu berosilasi keluar, dan Ren Xiaosu berdiri di bel ini, merasakan matahari malam bersinar pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Ren Xiaosu menemukan bahwa 11 monumen batu abu-abu juga sangat khusus tentang orientasi mereka. Bagian depan menghadap ke timur dan bagian belakang menghadap ke barat. Tidak peduli matahari terbit atau terbenam, matahari akan selalu jatuh di atasnya. Di bawah cahaya matahari terbenam, tablet batu halus berwarna abu-abu itu ditutupi dengan cahaya keemasan, yang sangat indah. Tepat ketika bel jatuh, Ren Xiaosu tiba-tiba mendengar seseorang berkata, "Anak itu adalah komandan kita berikutnya di benteng." Melihat itu masih agak lunak, apakah itu dapat diandalkan? Saya pikir tidak apa-apa, suara satu orang menjawab, beberapa hari yang lalu, ada pasangan yang mengobrol di alun-alun. Saya juga mendengar mereka berbicara tentang anak ini. Dikatakan bahwa mereka sangat pandai berkelahi. Bisakah kamu bertarung? Aku juga bisa bertarung. Kau kentut, dia transenden. Bagaimana mungkin kita memiliki benda transenden pada waktu itu? Kami juga memiliki itu pada waktu itu. Pada saat itu, ksatria itu sangat galak. Apakah kamu lupa? Tampaknya ada lebih dari 30 ksatria. Dikatakan bahwa hanya ada 12 ksatria yang tersisa sekarang. Lalu bisakah kamu membandingkan dengan seorang ksatria? Kita semua adalah orang biasa, bahkan jika kita selamat, kita tidak bisa mengalahkan anak ini. Bagaimana jika komandan bisa bertarung lagi? Komandan tergantung pada kebijaksanaan. Hei, aku berkata, kamu junior, mengapa kamu selalu suka mengangkat bar dengan saya? Saya lebih dari 40 tahun lebih tua dari kamu. Bersikap sopan, jangan terus mengangkat bar dengan orang tua. Tarik ke bawah, itu semua orang yang terkubur di tanah. Katakan apa yang bukan penatua, mari kita bandingkan dengan militer. Akulah yang membombardir penyihir itu. Pernahkah kamu membunuh penyihir itu? Ren Xiaosu mendengarkan dalam diam selama beberapa saat, lalu melihat sekeliling dengan heran, ingin melihat siapa yang berbicara. Alhasil, setelah lama melihatnya, ia mendapati bahwa penghuni 178 benteng di belakangnya semua diam, sekarang saatnya untuk memperingati para martir, dan semua orang dalam keadaan sunyi. Zhang Jinglin dengan penasaran berkata, lihat apa? Ayo kita pergi ke bel perunggu. Anda seharusnya sudah mendengarnya. Para perintis yang meninggal di medan perang oleh Angkatan Darat Northwest, mayatnya akan dimakamkan di luar benteng, tetapi kami akan membawanya kembali. Salah satu gigi dimakamkan di bawah lonceng perunggu sebagai peringatan. Tentu saja, itu juga berarti bahwa mereka terus menjaga tanah ini dengan darah dan pahlawan. Petik 2.
Ketika Ren Xiaosu mendengar kata-kata Yingying, dia tampak aneh. Pada saat ini, hanya mendengarkan suara jika tidak ada yang berkata, jangan mengobrol ketika Anda selesai. Anak Zhang Jinglin membawa anak lain dan menunggu mereka untuk membungkuk dan pergi sebelum berbicara. Takut pada apapun, mereka tidak bisa mendengar kita. Suara ini sangat bising. Ketika banyak orang berbicara, Ren Xiaosu bahkan harus bekerja sangat keras untuk membedakan apa yang mereka bicarakan. Semakin dekat Ren Xiaosu ke bel perunggu, semakin aneh dia melihat. Tapi dia tidak banyak bicara, hanya membungkuk dalam-dalam sebelum berbalik dengan Zhang Jinglin. Ketika pergi, seseorang berkata di bawah lonceng perunggu, mengapa, bagaimana perasaan saya bahwa anak itu tampaknya mendengar apa yang kita katakan. Kentut, Yin dan Yang, bagaimana dia bisa mendengar. Tapi ketika Li Sisi hanya bercanda dingin, aku melihat mulut anak ini berkedut. Jangan berpikir terlalu banyak, diperkirakan anak ini menderita nekrosis saraf tepi, jadi sudut mulutnya berkedut. Ren Xiaosu dan Zhang Jinglin tiba-tiba bertanya, Tuan Zhang, kapan kita pergi ke pos pemeriksaan? Besok pagi pukul 6, Anda dan saya akan berjalan 41 km ke pos pemeriksaan pertama, kata Zhang Jinglin sambil tersenyum, perjalanan ini akan sangat panjang, tetapi akan sangat berarti. Ya, baiklah, Ren Xiaosu melirik jam tembaga di belakangnya, dan kemudian mengikuti Zhang Jinglin ke kediaman sementara. Setelah jam 10 malam, bel tidak akan berdering lagi, dan tidak akan berdering lagi sampai jam 6 keesokan paginya, agar tidak mengganggu istirahat semua orang. Pada jam 2 pagi, Ren Xiaosu diam-diam meluncur keluar dari jendela rumah tamu, menyelinap sepanjang jalan dan dengan cepat mendekati bel perunggu. Ketika sosoknya sampai di alun-alun, suara gemuruh itu terdengar lagi, hei, lihat, mengapa anak itu kembali diam-diam, mengapa dia ingin melakukannya. Apakah kita harus membayar upeti kepada kita lagi? Apakah tindakan heroik kita menyentuhnya? Hentikan narsisme di sini, kurasa dia punya tujuan lain. Tunggu, apakah kamu ingat apa yang aku katakan di sore hari, dia mungkin mendengar kita. Dalam sekejap, semua suara berisik dari para pahlawan yang digunakan menghilang, dan semua orang diam-diam menyimak channel Dongeng Donghua dan menyaksikan Ren Xiaosu langkah demi langkah. Ingin mengamati gerakan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu pergi ke bel perunggu dan tersenyum dan berkata, aku memang bisa mendengarmu berbicara. Hampir pada saat ini, suara di bawah bel perunggu tiba-tiba mendidih, lihat, aku akan mengatakannya. Berbaring. Bisakah bocah ini benar-benar mendengar kita? Terlalu jahat. Apakah anak ini hantu? Batuk, semua orang serius, dia bisa mendengarnya. Dalam sekejap kungfu, semua suara menghilang. Akhirnya, sebuah suara tebal bertanya, mengapa kamu bisa mendengar kami berbicara? Ren Xiaosu berpikir sejenak dan menjelaskan, mungkin aku memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Yingling, tetapi aku juga terkejut bahwa kamu masih di sini dan belum menghilang. Sebenarnya, kita seharusnya menghilang, tetapi entah bagaimana, karena semakin banyak orang datang untuk memberi penghormatan kepada kita, semakin banyak keyakinan berkumpul di sini. Kesadaran kita perlahan-lahan terbangun. Pada awalnya, semua orang merasa bosan, tapi kemudian saya menemukan itu cukup menarik. Saya bisa menyaksikan hari-hari benteng 178 menjadi lebih baik setiap hari. Semua orang sangat puas. Ren Xiaosu tertegun untuk sementara waktu. Apakah pada awalnya upacara pemakaman spontan para penghuni 178 benteng yang menyimpan para pahlawan ini masih bisa seperti ini? Ren Xiaosu tiba-tiba berkata, kalau begitu apakah kamu tertarik dengan hidup? Kemampuanku disebut kuil roh. Setelah kamu menerima panggilanku, kamu dapat hidup dalam bentuk energi, kamu dapat melakukan kontak fisik dengan orang-orang, dan kamu dapat terus melindungi 178 benteng. Tetapi mendengarkan suara tebal itu langsung menolak Ren Xiaosu secara langsung, Anda membiarkan kami begitu banyak orang mendengarkan Anda sebagai anak kecil dengan kentut. Lelucon apa? Berapakah usia Anda? Tahukah Anda berapa usia kami? Dengan aneh Ren Xiaosu berkata, berapa umurmu yang tertua? 191 tahun. Kata suara tebal, saya bergabung dengan tentara sejak awal pembangunan penghalang. Anda meminta saya untuk mendengarkan perintah seorang bayi kecil.
Bagaimana mungkin? Berapa umur Anda? Ren Xiaosu mengangkat alisnya, aku berusia 200-an, ada apa? Pahlawan. Kamu tidak peduli apa yang aku katakan, lagi pula, aku lebih tua dari kamu. Bah, anak yang tak tahu malu. Bah. Keluar. Kamu anak yang tidak tahu malu. Suara tebal menyela yang lain lagi, dan kemudian berkata kepada Ren Xiaosu, di mana kau keren, kemana kau pergi, mari kita manfaatkan itu. Bab 1059, terlalu kasar. Lebih dari 200.000 pahlawan tidur di bawah bel perunggu di alun-alun. Saya khawatir tidak ada yang pernah memikirkan hal ini terjadi sebelumnya. Warga penghalang yang datang untuk memperingati para pahlawan tidak bisa memikirkannya, bahkan mereka bisa mendengar kata-kata duka mereka sendiri. Namun, Ren Xiaosu tidak khawatir tentang hal-hal ini sekarang. Dia hanya merasa bahwa jika kuil heroiknya dapat membawa begitu banyak pahlawan, maka seluruh aliansi penghalang mungkin bisa berjalan menyamping. Bahkan jika Wangs, yang telah meluncurkan perang skala penuh dan memanggil kembali para veteran, sekarang tampaknya hanya memiliki lebih dari 200.000 pasukan, kan? Hanya saja, seperti kata Luolan, kontrak kuil roh pahlawan memiliki status yang sama. Jika Anda memanggil pihak lain, tidak ada cara bagi pihak lain untuk menerima panggilan Anda. Ada apa dengan anak Sang Jinglin? Mengapa dia memilih anak yang tidak masuk akal sebagai komandan berikutnya? Dengan suara berisik, seorang pahlawan tiba-tiba berkata. Ren Xiaosu tidak senang ketika mendengar ini, siapa yang tidak serius? Bagaimana kamu berbicara dengan orang tua kamu? Ketika para pahlawan mendengar Ren Xiaosu mengatakan ini di tempat, mereka akan muntah. Setiap orang yang menceritakan kisah palsu percaya, bisakah anakmu tidak tahu malu? Kelompok pahlawan ini disebut Zhang Jinglin setiap hari, mereka semua disebut anak laki-laki, dan anak laki-laki, dan tiba-tiba orang besar yang hidup dipaksa untuk menyamar sebagai penatua mereka. Anakmu adalah yang memiliki banyak mata bengkok. Ya, anak ini memiliki perut yang buruk, dan dia menipu kita untuk mengatakan usia terlebih dahulu. Ren Xiaosu menghitamkan wajahnya, kamu serius? Aku sudah mendengar semua yang kamu diskusikan sebelumnya. Katakan, di mana kamu serius? Baru saja mengatakan bahwa ada seorang gadis cantik di jalan yang menonjol bagiku. Semua orang terkubur di tanah, dan pergi menemui gadis kecil itu sepanjang hari, tua dan serius. Katakanlah, pernahkah Anda melihat seseorang mandi? Petik 2. Para pahlawan sangat marah, baru setelah dia lewat di sini kita melihatnya. Apakah Anda pikir kita begitu jahat? Bagaimana kita bisa melakukan hal seperti itu? Dan kita tidak bisa meninggalkan alun-alun ini sama sekali. Siapa yang tahu? Cemberut Ren Xiaosu. Ren Xiaosu tidak ingin terus berdebat dengan para pahlawan ini, tetapi berkata dengan sabar, siapa yang bisa kamu lindungi di sini? Jika benar-benar ada musuh yang datang, kamu hanya bisa melihat kesenangan itu. Jika penyihir Rush jauh lebih kuat, benteng 178 ini semuanya datar. Tidak ada yang akan mengenang Anda saat itu, Anda harus menghilang. Tahukah Anda? Para pahlawan perlahan terdiam, dan Ren Xiaosu melanjutkan, lihat, semua orang putus asa untuk bertarung dengan kelompok penyihir di luar barat laut. Sekarang jika Anda memasuki kuil pahlawan saya akan membawa Anda langsung untuk mendorong mereka ke bawah. Pikirkanlah, tidak terlalu lega. Hanya saja para pahlawan tidak membelinya, kami telah menyelesaikan pertempuran yang telah kami perjuangkan, dan Anda jarang datang untuk berbicara dengan kami. Ketika Anda memasuki kuil para pahlawan Anda menjadi orang di bawah kendali Anda. Jangan katakan Anda hanya seorang komandan alternatif. Bahkan jika komandan lama lainnya datang. Ren Xiaosu menemukan bahwa dia tidak bisa meyakinkan para pahlawan ini sama sekali, jadi dia menyerah. Melihat bahwa lebih dari 200.000 pahlawan tidak dapat digunakan untuk kepentingan mereka sendiri, Ren Xiaosu masih memiliki sedikit rasa sakit. Tapi hal semacam ini tidak bisa dipaksakan, Ren Xiaosu berkata, baiklah, lalu semua orang menyimak channel Dongeng Donghua dan beristirahat, aku pergi. Tunggu, kata suara tebal itu sebelumnya, kau kembalikan anak itu. Ren Xiaosu berbalik dan bertanya-tanya, apa lagi? Itu,
kamu memberi kami rincian tentang apa yang terjadi di Northwest baru-baru ini, kata suara tebal itu. Pahlawan-pahlawan ini bertahan lama di bawah bel perunggu. Meskipun lebih dari 200.000 orang bisa mengobrol untuk menghilangkan kebosanan mereka, tetapi selama hampir 200 tahun, mereka terlalu lelah untuk berbicara satu sama lain. Dan mereka tidak dapat pergi di bawah bel perunggu. Beberapa orang yang memperingati mereka akan mengatakan sesuatu tentang apa yang terjadi di Northwest, tetapi masalahnya adalah bahwa mereka tidak akan terlalu rinci. Kadang-kadang ketika hal-hal besar terjadi di barat laut, misalnya, ketika nenek moyang mereka jijik. Beberapa orang akan datang dengan surat kabar hari itu dan memberitahu mereka untuk melihat seberapa kuat Angkatan Darat Northwest dari 178 Fortress sekarang. Pada saat itu, lebih dari 200.000 pahlawan akan berkumpul untuk membaca koran, tetapi sebelum mereka selesai membaca, orang-orang yang memperingati mereka membakar koran. Dalam konsep pelayat, bakar koran dan koran akan mendatangi mereka, jadi baik juga membakar koran. Tetapi roh-roh itu sangat marah sehingga mereka tidak bisa melihatnya ketika koran terbakar. Terutama perasaan bahwa koran dibakar setelah melihat setengahnya menjengkelkan. Pada saat ini, setiap orang akan memiliki pertengkaran selama sebulan, menebak apa yang ditulis di paruh kedua koran. Untuk mencegah hal semacam ini terjadi, semua orang bahkan membagi pekerjaan. Sekelompok orang melihat paruh pertama edisi pertama dan kelompok lain melihat paruh kedua edisi pertama. Edisi. Hanya dengan cara ini semua orang bisa mengumpulkan isi surat kabar. Meskipun prosesnya terdengar menyenangkan, kadang-kadang orang membuat kesalahan dalam menyusun konten surat kabar. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka saling menyalahkan. Jika mereka memiliki kemampuan untuk membeli koran sendiri, mereka tidak akan pernah bosan dengan diri mereka sendiri. Dan masalahnya adalah koran tidak dibakar setiap hari, dan hanya bisa dilihat sekali dalam 1 atau 2 minggu. Karena itu, roh-roh sangat bersemangat untuk apa yang terjadi di luar. Bocah itu, ceritakan apa yang terjadi di Northwest baru-baru ini, kata suara tebal itu lagi. Ren Xiaosu sedikit mendengus, ujung mulutnya sedikit terangkat. Dia berbalik dan duduk di sebelah lonceng perunggu, 4 atau 5 jam sebelum fajar, saya akan memberi Anda ceramah yang baik. Ketika para pahlawan melihat postur ini, mereka tiba-tiba mendapatkan semangat mereka. Anda harus tahu bahwa mereka tidak berkomunikasi dengan orang luar untuk waktu yang lama. Sekarang ada seseorang yang dapat berbicara dengan mereka, itu berarti mereka tiba-tiba memiliki saluran untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Ren Xiaosu berkata, perubahan di barat laut harus dimulai dengan klan Zhong. Pada hari itu, Wang Shengzi, orang dari konsorsium Wang, secara pribadi datang ke barat laut untuk mengunjungi Tuan Zhang Jinglin Zhang dan ingin membuka kembali jalan bisnis. Tetapi klan Zhong merasa kasihan dan memanjakan daerah lembah. Para bandit memotong jalan dan mengisolasi 178 benteng dari kontak dengan dunia luar. Pada saat ini, sudah 16 tahun sejak Perang Northwest terakhir. Zhang khawatir bahwa musuh asing di barat laut telah tumbuh. 178 benteng tidak akan lagi bisa menghentikan mereka jika mereka tidak mencari kemajuan. Setelah menggoyangkan hatiku, aku memutuskan untuk memberantas kanker barat laut Zhong. Kita semua tahu ini, apa yang terjadi kemudian? Tanya suara tebal itu. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, mari kita bicara tentang kekacauan di Central Plains. Ketika aku tiba di Central Plains, orang-orang barbar di utara tiba-tiba menyerbu Central Plains. Barrier 176 seperti tahu di bawah kendaraan besi mereka. Para pahlawan berkata dengan fasih, ya, itu masalahnya. Ada seorang anak sebelum membakar koran. Itu terlalu cepat. Kami membakarnya sebelum kami melihatnya, jadi saya tidak mengerti ini. Detail masalah ini. Detail. Ren Xiaosu tersenyum, tolong dengarkan gangguannya lain kali. Oke, sudah larut. Aku akan kembali tidur. Setelah berbicara, Ren Xiaosu langsung pergi. Di belakang mereka terdengar raungan para pahlawan. Ini sangat kurang dalam kebajikan, saya mengatakan mengapa saya tiba-tiba menceritakan kisah kami dengan baik, rekan penulis itu dengan sengaja membangkitkan rasa ingin tahu kami. Dan kemudian datang untuk membuat kami jijik. Tetes sangat kurang dalam moral,
mengapa ada kurangnya moralitas di Komandan Angkatan Darat Northwest. Bab 1060. Saya meremehkan tingkat kurangnya kebajikannya. Lapangan itu penuh dengan orang, tetapi tidak seorang pun kecuali Ren Xiaosu yang bisa mendengarnya. Setelah sekian lama, suara kental itu tiba-tiba berkata, meskipun anak ini sedikit kurang bermoral, menurutku itu sangat menarik. Lagi pula, di dunia yang kacau, wajahnya tidak berguna, tetapi kurangnya kebajikan bisa hidup bersama. Benteng 178. Para pahlawan tenang perlahan, dan seorang pahlawan tiba-tiba berkata, Komandan Li, apakah Anda pikir anak ini bisa menjadi komandan? Komandan Li dengan suara keras berkata, pokoknya, saya pikir tidak apa-apa. Ketika komandan lama saya menegur saya selalu mengatakan bahwa saya terlalu serius. Jika saya selalu berbicara dengan musuh tentang kebajikan dan moralitas, saya akan membunuh semua tentara di 178 benteng. Pada awalnya saya tidak mengerti mengapa dia mengatakan itu, tetapi kemudian dia benar, karena musuh kami tidak akan mengatakan itu kepada Anda. Ayo, karena Komandan Li mengatakan itu, tentu masuk akal, kata para pahlawan. Namun, Komandan Li berbalik dengan tajam, saya sedikit khawatir tentang anak yang akan mengambil alih anak ini di masa depan. Meskipun masih dikatakan bahwa ini terlalu dini, menurut konvensi yang diwarisi oleh Komandan 178, saya harus menemukan seseorang yang tidak mau menjadi komandan. Kemudian komandan lama memaksa komandan baru untuk mengambil alih. Dengan cara ini, dengan karakter kebajikan yang kurang, penggantinya pasti menyedihkan. Komandan Li, apakah kamu masih peduli dengan ini? Para pahlawan berkata, aku hanya khawatir kapan anak ini akan memberitahuku sisanya. Di pagi hari berikutnya, Ren Xiaosu bangun dengan segar, mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk berjalan bersama Zhang Jinglin ke pos. Akibatnya, Su Xianchu datang untuk memberitahu Ren Xiaosu bahwa rencana perjalanan hari ini untuk sementara dibatalkan. Dan Komandan Zhang sekarang memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, sehingga rencana untuk mengambil pos pemeriksaan perlu ditunda selama beberapa hari. Ren Xiaosu membeku sejenak, oh, tidak apa-apa. Aku telah berbelanja di penghalang hari ini. Dia diam-diam berpikir bahwa hal-hal yang akan memungkinkan Zhang Jinglin untuk mengubah rencana perjalanan harus sangat penting, dan Su Xianchu tidak memberitahunya apapun. Menunjukkan bahwa tingkat kerahasiaan sangat tinggi. Ren Xiaosu bertanya, bisakah kamu bertanya ada apa? Saya tidak tahu, kata Su Xianchu sambil tersenyum, jangan lihat aku seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu. Untuk memastikan rahasia utama masalah ini, Komandan Zhang dan beberapa rekannya yang melakukan tugas ini tidak menggunakan peralatan komunikasi. Telepon satelit tidak tersedia. Ren Xiaosu bingung. Su Xianchu dapat memikul tanggung jawab melindungi Zhang Jinglin di hari-hari biasa. Bahkan orang-orang dekat seperti itu tidak tahu apa itu, dan tingkat kerahasiaannya terlalu tinggi. Apa itu? Tapi Ren Xiaosu bukan orang yang usil, dia harus tahu. Cepat atau lambat dia akan tahu. Selain itu, Zhang Jinglin memiliki sesuatu untuk sementara, yang persis seperti yang ia inginkan. Ren Xiaosu berpikir dalam hati bahwa dia baru saja bertemu sekelompok teman, dan memanfaatkan waktu luang ini untuk membangun hubungan yang baik dengan teman-temannya. Setelah Su Xianchu pergi, Ren Xiaosu berubah menjadi orang yang paling menganggur di benteng 178. Dia membawa dirinya sendiri topi untuk keluar. Topi itu untuk mencegahnya agar tidak diakui oleh terlalu banyak orang. Sejak berjalan melewati jalan panjang kemarin, ini 178 benteng takut bahwa sepertiga orang tahu seperti apa tampangnya. Ren Xiaosu pergi jauh ke Bronze Bell Plaza. Ketika dia tiba di sana, dia tiba-tiba menemukan bahwa seorang pemuda sedang berdiri di bawah bel perunggu dengan sebuah koran. Dia mendekati masa lalu dan mendengar suara-suara berisik dari para pahlawan. Kelompok pertama melihat pada paruh pertama halaman pertama, kelompok kedua melihat pada paruh kedua halaman pertama, kelompok ketiga dan keempat mempersiapkan, semua orang. Sebelum target membakar koran, semua orang harus menyelesaikan tugasnya. Diterima, diterima. Jaminan untuk menyelesaikan pekerjaan. Gunakan aku untuk pertempuran pertama dan menang bersamaku. Ren Xiaosu tidak bisa menahan tangisnya.
Bagaimana bisa terlihat seperti perang ketika dia membaca koran? Dia benar-benar meragukan bahwa lebih dari 200.000 pahlawan telah menyelesaikan reorganisasi diri mereka. Mungkin pasukan kelompok yang terorganisir dengan baik telah dibuat. Jika ini masalahnya, selama para pahlawan dapat dipanggil ke kuil heroik, maka para pahlawan ini dapat langsung membentuk kekuatan tempur. Selain itu, beberapa orang dalam pahlawan ini telah bersama satu sama lain selama hampir 200 tahun, dan yang paling sedikit telah bersama selama 16 tahun. Saya takut bahwa pemahaman diam-diam semacam ini tidak dapat ditandingi oleh tentara manapun. Namun, pada saat ini, seorang pahlawan tiba-tiba berkata, "Tunggu, Anda tahu bahwa kurangnya moralitas sebenarnya sudah kembali." Komandan Lee dengan suara keras memerintahkan, "Jangan khawatir tentang dia, kita membaca koran terlebih dahulu." Pada saat ini, pria muda yang memegang koran melihat bel perunggu dan berkata, "Usia, rekrutmen baru telah dimulai, pemeriksaan medis saya telah berlalu, semua orang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan akan menjadi kawan di masa depan. Apakah Anda tahu bahwa Northwest sekarang sangat makmur, dunia yang makmur ini? Terserah Anda, saya akan mempertahankan benteng ini dengan hidup saya seperti Anda menjaganya." Alasan mengapa orang-orang di benteng akan membakar surat kabar kepada para pahlawan adalah bahwa setiap kali kabar baik Northwest muncul di surat kabar, semua orang berharap para perintis ini akan melihatnya di bawah pengetahuan musim semi. Ada anglo yang didedikasikan untuk membakar koran di alun-alun lonceng perunggu ini, dan beberapa orang membersihkannya secara teratur, jadi ini juga merupakan tradisi 178 benteng. Pada saat ini, para pahlawan berkata satu persatu sambil tersenyum, "Aku terlihat cantik pada anak ini, mungkin itu akan menjadi pemimpin perusahaan di masa depan. Aku pikir aku bisa menjadi brigadir. Mungkin aku bisa menjadi komandan, dan dengan cepat menggantikan kurangnya kebajikan." Tunggu, bocah nakal itu datang. Apa yang akan dia lakukan? Tetapi melihat Ren Xiaosu tidak tahu kemana harus membawa obor, dia berkata kepada pemuda itu, "Saya akan membantu Anda." Pria muda itu mengenali penampilan Ren Xiaosu, kurang tampan. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, "Aku baru saja tiba di benteng 178, dan aku tidak bisa melakukan apapun untuk para martir. Koran ini akan membiarkan aku membakarnya, bukan?" Pria muda itu melihat ekspresi tulus tuan mudanya dan bergerak, "Oke." Dengan mengatakan itu, Ren Xiaosu mengambil alih koran dari pemuda itu. Awalnya, pemuda itu hanya membawa sekotak korek api, dan kecepatan korek api menyalakan koran. Para pahlawan masih punya waktu untuk menuliskan semua isi koran. Lagi pula, semua orang sudah berlatih begitu lama. Tetapi ketika diganti dengan obor, sama sekali berbeda. Ketika para pahlawan melihat obor di tangan Ren Xiaosu, mereka terkejut dalam sekejap, "Anakmu menghentikanku." Berbaring. Saya masih meremehkan tingkat kebajikannya. Nyala api menyala, dan roh-roh memandang api yang menyala-nyala dengan putus asa. Setelah orang-orang muda pergi, Ren Xiaosu tiba-tiba tertawa, "Oke, jangan khawatir memarahi saya, hanya bercanda dengan Anda. Saya membeli koran Hope Media hari ini. Anda dapat membacanya perlahan kali ini." Dengan mengatakan itu, Ren Xiaosu mengambil koran keluar dari ruang penyimpanan dan meletakkannya di tanah, sambil duduk di sebelah koran untuk melindunginya dari angin. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau Di Yisulai, di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Min rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.